Pernah nggak sih kalian bertanya, kalau terjadi tindak pidana seperti pencurian, bagaimana sebenarnya proses hukum berjalan sampai pelakunya diputus oleh hakim? Halo teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan alur hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mulai dari laporan hingga putusan pengadilan. Proses hukum acara pidana dimulai dari adanya laporan atau aduan dari masyarakat kepada pihak kepolisian. Laporan adalah pemberitahuan mengenai adanya dugaan tindak pidana, sedangkan aduan adalah laporan yang hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu, biasanya korban, dalam kasus-kasus tertentu yang disebut dengan delik aduan. Tahap ini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mulai menangani suatu perkara pidana. Setelah laporan diterima, tahap berikutnya adalah penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Bab 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penyelidikan merupakan proses awal untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa benar merupakan tindak pidana atau tidak. Jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam penyidikan, penyidik akan mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, menyita barang bukti, dan menetapkan tersangka. Tujuan utama dari penyidikan adalah membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, sesuai ketentuan Bab 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jaksa akan meneliti kelengkapan berkas tersebut. Jika belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Namun, jika berkas dinyatakan lengkap atau biasa disebut P21, maka jaksa akan melanjutkan ke tahap penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya, perkara akan diperiksa dalam persidangan di pengadilan, sebagaimana ketentuan dalam Bab 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Proses persidangan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi atau keberatan. Setelah itu, masuk ke tahap pembuktian, di mana jaksa menghadirkan saksi, ahli, serta barang bukti untuk membuktikan dakwaannya. Selanjutnya, jaksa akan membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Terdakwa kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi. Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan replik dari jaksa dan duplik dari terdakwa. Seluruh proses ini bertujuan untuk menemukan kebenaran material dalam suatu perkara pidana. Setelah seluruh rangkaian persidangan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan hakim dapat berupa putusan bebas jika terdakwa tidak terbukti bersalah, putusan lepas dari segala tuntutan hukum jika perbuatan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, atau putusan pidana jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Putusan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Demikianlah alur hukum acara pidana dari laporan hingga putusan. Dengan memahami proses ini, kita dapat mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and komen ke teman-teman kalian.